Salam. Selamat pagi. Hari ini kita ibadah lagi pada hari Sabat. Sudah membaca kitab suci belum? Saya sekarang sudah masuk ke 130 kalinya. Khotbah saya kemarin mengatakan di Sabat akan datang, saya sudah masuk pembacaan. Saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah 137 kali. Kemarin selesai. Hari ini pun saya masuk lagi Kejadian lagi. Kejadian, saya sudah masuk di Kejadian ke-27. Jadi yang menuju ke 138-nya saya sudah masuk lagi Kejadian ke-27. Kalau dulu orang mengatakan saya dari tahun 2000 itu, Pak Tara itu menghabiskan kitab suci dari Kejadian Wahyu dengan sekian hari karena dia nganggur, katanya karena dia nganggur, nggak ada kerjaan katanya. Ya. Jadi dari tahun 2000 itu saya baca kitab suci, sekarang sudah masuk 137 kali dengan tidak pernah berhenti. Satu hari pun, kesibukan apapun dulu waktu saya kerja, dimanapun saya berada tetap saya baca kitab suci ini. Selama 21 tahun ini sudah saya habiskan kitab suci ini dan Kejadian sampai Wahyu itu 137 kali. Ini penting sekali saudara membaca kitab suci. Sangat penting. Jadi itu bukan relatif. Ya, jadi itu bukan relatif. Ya. Penting membaca kitab suci. Supaya kita tahu saudara, ya, apa isi kitab suci. Kalau tidak, kita dibohongi, ya, kita dibohongi. Ya. Perlu sekali kalau kita baca di Amsal sana, kita harus memiliki hikmat, pengetahuan supaya kita tidak dibohong, terhindar dari pembohongan. Kata Amsal 2. Pembacaan kitab suci hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Saya dibantu baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Jadi pada hari yang ke-7 itu dia berhenti untuk memberkati. Jadi kata berkat. Inilah yang kata berkat ini yang digoreng-goreng. Digoreng sana, goreng sini. Akhirnya makna daripada berkat itu melenceng, saudara. Melenceng. Ya, yang kita dengar sekarang dari mimbar itu, berkat itu adalah kekayaan. Ini sama sekali tidak benar, saudara. Tidak benar. Ahli-ahli bahasa itu menerjemahkan namanya berkat itu adalah sukacita, damai sejahtera. Ya. Dampak daripada suka damai sejahtera itu apa? Ya. Makanya setiap Sabat itu Tuhan itu memberkati pekerjaannya karena dia berhenti pada hari ke-7. Nah, inilah yang disalah
tafsir. Ya. Sehingga hari ketujuh sekarang ini tidak ada lagi. Di kolong langit sekarang itu hari ketujuh tidak dikenal, tidak dipakai lagi untuk namanya ibadah. Malah yang tidak disuruh oleh Tuhan itu yang diangkat. Khotbah saya kemarin pertama Taurat, gitu. Dengan Taurat itu orang tidak berminat lagi. Terus kedua, masalah nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu beda dengan sembahan-sembahan yang lain, di luar daripada sembahan Abraham. Saya sudah jelaskan. Nama penjelasan itu namanya Tuhan Yahweh itu panjang sebenarnya, tidak cukup 1 jam, karena kita harus pakai pasal dan pakai ayat, sehingga lengkaplah nanti bagaimana Yahweh itu dinubuatkan akan menjadi manusia itu. Kita harus pakai pasal dan ayat, tidak bisa kita karang-karang sendiri, ya. Kita rancang-rancang sendiri, tidak begitu. Itu khotbah saya yang lalu. Sekarang dia angkat masalah Sabat ini. Jadi ketiganya itu hukumannya ada, saudara. Ya. Siapa yang meniadakan satu titik saja pun, 1 koma saja pun, itu ada sanksinya. Sanksinya itu bukan sanksi ringan, saudara, sanksi mati. Maupun juga masalah nama Tuhan ini, itu sanksinya bukan sanksi ringan, saudara, itu sanksi mati. Maupun juga Sabat ini, Sabat itu sanksinya itu, hukumannya itu hukuman mati. Tapi ketiganya ini, waktu saya khotbah awal, terus kedua, ketiga hari ini disepelekan, ya, disepelekan, saudara. Yang disepelekan ini di dalam kitab suci, di dalam, saudara, luar biasa hukumannya. Kalau orang tidak baca kitab suci itu aman-aman saja, tidak ada sanksinya. Ya, ataupun juga saya ibadah minggu kok hidup-hidup saja. Tapi ingat baik-baik loh, kata berkat itu apa? You know? Berkat itu apa? Kalau engkau baca imamat, ya, imamat di sana, imamat 26 di sana ada berkat dan ada kutuk. Ya dong. Kalau kan 47 pasal di sana, ya. Imamat 26 di sana ada kata berkat dan ada kata kutuk. Berkat itu dari 1 sampai ke 13, 14 sampai 47 itu namanya kutuk. Itu imamat, saudara. Begitu juga di ulangan ke-28 itu, ya. Dari 1 sampai ke 14 itu berkat, 15 sampai ke 68 itu adalah kutuk. Ya. Ingat ya, jadi berkat dengan kutuk. Belajar dengan baik-baik itu supaya kita tidak salah nangkap kata berkat ini, karena berkat ini sudah mulai diselewengkan, ya. Jadi arti sesungguhnya tadi, ya, diselewengkan. Akhirnya larinya mereka kekayaan, ya, usah diberkati Tuhan, ya, gitu kan, kumpul kebo usah diberkati Tuhan. Ini salah nangkap, gitu. Mencuri mungkin saja, dikorupsi, usah diberkati Tuhan, saya punya banyak uang. Ini omong kosong, tidak benar, gitu. Ya. Jadi dari mimbar dari sini, ya, yang memutar balikan. Kenapa saya angkat Sabat ini? Gitu. Karena ini Sabat ini, saudara, ada di Loh Batu pertama. Sabat itu ada di Loh Batu pertama. Di Loh Batu itu bukan pakai tinta, ya, tapi dia itu ditukik. Ditukik itu jadi hurufnya masuk ke dalam. Mau dihapus segala macam pun kagak bisa, kecuali dipecahkan baru bisa. Ya, karena di huruf-huruf itu ditukik. Ya. Kalau engkau baca di sana Keluaran 20 ayatnya 8 sampai ke 11 itu masalah Sabat. Ya. Kalau engkau baca Keluaran 20 ayatnya 8 sampai ke 11 itu masalah Sabat, ya. Itu ditukik. Ditukik, saudara. Ya. Jadi Sabatnya itu adalah kekal.
Sabat itu kekal nggak saudara? Kekal adanya. Nah, yang kekal ini itulah yang mereka hapus. Tidak ada lagi sekarang. Ya. Ingat baik-baik kalau lihat kalender sekarang. Kalender itu sekarang dilihat ini. Kalender ini coba baca di bawah di sini. Ya, kalender ini sekarang sudah benar. Jadi perhatikan ya. Perhatikan teman ya. Jadi kalender ini kan sudah benar sekarang. Ya, jadi kalender ini. Kalau dulu kalender dulu itu sebelum dirubah ini kalender dulu ini di sini Senin. Ya. Senin di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baru di sini Minggu. Sekarang orang sudah sadar, saudara. Sadar. Sudah berapa tahun yang lalu sudah sadar, sudah diletakkan yang benar. Jadi sekarang hari pertama diletakkan ini pertama sekarang, sekalipun zamannya Kristen ini ya, tanda merah kan gitu. Mereka tanda merah berarti mereka ini ibadah hari pertama. Tolong ya. Jadi orang sudah sadar, dikembalikan yang benar saudara ya. Sudah orang sadar gitu loh. Akhirnya apa? Kalender sekarang ini dikembalikan yang benar. Jadi kalau kita lihat sekarang kalender yang ada sekarang udah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Sabtu itu pas angka 7, hari ke-7. Jadi orang sudah mulai sadar gitu loh. Kemudian dalam nama Yahweh sekarang ini ya. Coba seluruh dunia sekarang nama Yahweh itu mulai sudah sadar. Ya. Jadi sekarang masalah Taurat ini sudah banyak sekali sekarang ini, ya, udah mulai banyak sekarang ini yang sadar akan Taurat ini, ya. Taurat itu punya kelengkapan, termasuk namanya Sabat ini. Ya, tadi sudah saya ngomong kalau kita baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu masalah Sabat, kan begitu ya. Begitu pentingnya Sabat ini, ya. Kalau ada bilang Sabat itu tidak penting, saya tidak tahu, ya. Karena terakhir sekali itu, kalau kita terakhir ini Sabat ini yang saya baca dalam kitab suci, coba baca satu orang, ya, supaya nanti kita lengkap ini masalah Sabat ini, ya, mungkin nanti ada lama juga yang khotbah ini, ya. Coba Kisah Para Rasul 17 ayatnya 2. Coba baca saudara. Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Ini hampir pelayanannya Rasul Saul ini kan sudah penghujung, ya. Tidak pernah mereka pakai nama hari-hari lain, tapi mereka pakai ini. Saya ambil dulu baru nanti kita kembali lagi Kisah Para Rasul, kita urut lagi. Tapi terakhir yang saya mencatat di dalam adalah Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ternyata itu kebiasaan namanya Saul. Kalau memang itu Sabat tadi adalah kekal, akhirnya 3 Sabat berturut-turut bicara namanya kitab suci. Kitab suci yang mereka pakai apa juga? Ayo saudara, saya mau tanya, yang dibaca tadi oleh Rasul Saul tadi itu Kisah Para 17, kitab apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada kitab yang lain. Karena kitab yang mereka anggap ini perjanjian baru itu 300 tahun kemudian baru dibukukan. Tidak pernah zaman itu, zaman rasul-rasul, ada kitab lain yang mereka baca adalah namanya kitab Taurat. Sabat terakhir Kisah Para Rasul 18 ayatnya 4. Ya, dan setiap hari Sabat Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya kan, setiap Sabat itu dia datang di sana meyakinkan kepada orang-orang orang Yahudi ini dan bangsa-bangsa. Yang diyakinkan itu apa? Yang diyakinkan yang sebenarnya tidak ada ajaran baru kecuali namanya Yasua, bahwa Yasua itu adalah Mesias. Sudah betul-betul dia sudah datang, yang sudah dinubuatkan di kitab Mose dan kitab para nabi. Itulah yang diajar di tiap-tiap rumah ibadah, ya. Ini saya ambil yang terakhir, ya. Terus bagaimana selanjutnya? Sabat ini penting saudara.
Sabat ini berani orang menyelewengkan hukuman mati. Tidak ada pengampunan, saudara. Hukuman mati. Ya. Ini tadi kan Keluaran 20 ayat 8 sampai ke 11 itu kutipan dari apa? Kejadian. Setiap di angka Sabat itu pasti kutipan-kutipan di apa? Kejadian 2. Ya. Satu orang lagi baca, ini kan saya ambil tengah-tengahnya saja, saudara. Jadi kita lihat resiko-resikonya nanti, hukumannya apa, siapa yang melanggar Sabat ini. Baca Keluaran 31 dan simak baik-baik, saudara ya. Simak baik-baik ini ya. Keluaran 31 ya. Jadi Keluaran 31 itu hanya 18 ayat. Jadi ke-18 di bawah itu, jadi kedua roh batu sebelum Mose ini sebelum Tuhan ini memberikan kepada Mose itu ada peringatan dulu. Ya, kenapa saya bilang tadi penting sekali ini Sabat ini, ya. Jadi di kedua roh batu ini sebelum diserahkan kepada Mose, peringatan dulu. Peringatan apa di dalam? Ya, mari kita lihat, kita baca. Satu orang baca Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17, ya. Jadi ke-18 tadi sesudah diomong tadi ini masalah Sabat, baru diserahkan kedua roh batu ini. Ya. Keluaran 31 ayatnya 12 sampai 17. Tolong dibaca. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. 18. Dan Yahweh memberikan kepada Mose setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Ditulis jari Tuhan, kedua loh batu, ya kan? Sesudah tadi dia mengucapkan tadi, ingat baik Sabat ini, ya, jangan coba-coba melanggar namanya kekudusan Sabat, karena Sabat itu adalah kekal. Ya. Akhirnya sesudah tadi dia ngomong tadi, baru diserahkan namanya kedua loh batu. Ya. Kedua loh batu itu, ya, 1 sampai ke 4 itu namanya pertika, sampai ke 4 tadi sampai kepada Sabat ini. Itu ditukik di dalamnya. Ya, jadi dari Tuhan itu menukik hukum-hukum ini. Bayangkan saja ini namanya Sabat, ini namanya hukum yang vertikal, kan begitu, ya. Sabat itu hukum vertikal, saudara. Ya. Ingat baik-baik, ada ancamannya di situ. Ancamannya nggak tanggung-tanggung, sudah. Melanggar Sabat itu dihukum mati, karena Sabat itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Ya. Melanggar saja pun dihukum mati. Bagaimana kalau dipindahkan Sabat ini? Ini malah petaka, saudara. Ya. Sepertinya sekarang itu tidak ada. Ya biasa-biasa aja katanya. Ya. Ingat baik-baik, lu secara rohani sudah mati. Gitu. Secara rohani itu sudah mati. Ya kan? Kalau sudah begini, ya, banyak kan fakta kan. Orang seumur-umur saya ini yang sudah 60-an ini kan gitu kan, sudah jalan saja mau melangkah satu ubin saja pun sudah susah banget kan gitu kan. Ada yang mencong mulutnya lah, ada yang gini tangannya lah kan gitu kan. Yang lucu-lucunya juga ada loh, saudara, yang saya lihat-lihat di luar sana di mimbar itu ada yang gini aja mau dipaksa-paksa untuk ke mimbar gitu. Kenapa seperti itu? Karena mereka langgar hukum. Langgar hukum ini yang saya katakan hari ini itu bukan perkara kecil, ini perkara besar.
Ya, bagi semua orang di dunia ini nggak ada. Ngomong sabat itu, waduh, lu orang Yahudi. Ini namanya orang yang tidak pernah baca kitab suci, tidak punya pengetahuan. Bagaimana mau punya pengetahuan kalau kitab suci ini tidak pernah kau baca? Ya, hanya kau bawa di tempat ibadahmu sudah salah lagi kan, akhirnya lu tidak baca karena pendetamu terlalu cepat di mimbar tadi, akhirnya lu malas, akhirnya lu datang sekunganto, nggak punya pengetahuan. Akhirnya apa? Akibatnya nanti kita lihat. Ya, akibatnya kita lihat. Yang masuk surga itu orang-orang yang menguduskan sabat. Amin gak saudara? Orang yang masuk surga itu yang menguduskan sabat. Ini ketentuan, dia tidak akan berubah. Sekalipun nanti pembunuh-pembunuh dari mimbar ini mereka begitu lupa, memoles, memutar balikan. Kita lihat nanti siapa yang memutar balikan ini. Ya? Kalau sekarang itu mereka bukan mutar balikan, mereka jungkir balikan ketentuan Tuhan. Sabat itu kelengkapan saudara, ketentuan Tuhan. Ya, tatanan Tuhan ini mereka hancurkan. Ya, tidak merasa bersalah. Ya, mereka yang paling benar, Tuhan itu dianggap bodoh. Ya, mereka bikin ibadah baru. Ya, tidak meriah. Tadi kan sudah dibacakan. Ya. Terakhir namanya Rasul Paul itu, kalau kisah para rasul itu ditulis oleh namanya Luka. Luka itu tidak termasuk namanya ke-12 rasul ini. Ya, jadi Luka itu tidak termasuk ke-12 rasul karena 4 penginjil itu, 2 itu termasuk ke-12 rasul. Siapa dia? Matitia dengan Yohanes. Markus dengan namanya Luka ini tidak termasuk 12 muridnya rasul. Kan begitu. Ditulis mereka ini. Ya, dicatat ini bahwa sabat itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang coba-coba ini menganulir namanya perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Jelaskan tadi kita baca. Ya. Ingat baik-baiknya, yang masuk dalam kerajaan surga itu yang menguduskan sabat. Satu orang baca. Kita lihat nanti ini nabi-nabi, ketiga nabi berurutan ini bicara namanya sabat. Yesaya 56 ayat 1 sampai 7. Perhatikan baik-baik, di situ dibaca. Ya. Tolong dibaca. Yesaya 56 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Ya. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, dan akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Tidak pernah akan berubah kata itu saudara. Ya? Jadi ingat baik-baik ya, Yesaya 56 engkau baca dengan baik-baik ya. Jangan melawan. Bacalah Yesaya 56 ini dari 1 sampai ke 7 itu dengan benar, dengan baik. Kalau tidak, itu ketentuan Tuhan kita ini bukan Tuhan yang peletot-peletut. Ya. Tidak mungkin suatu saat nanti yang sabarnya tadi yang ditukik dalam loh batu tadi, loh batu pertama, tiba-tiba kemudian hari disuruh namanya orang baca apanya, kamu ibadah hari pertama, ya kan?
Kenapa seperti itu? Sekarang banyak orang yang mengikuti karena dari mimbar ini. Dari mimbar ini, wah luar biasa saudara. Ya. Dari S1-nya, S2-nya, S3-nya sampai profesornya saudara. Ya. Ya. Ini mereka memutar balikkan kebenaran ini. Ingat baik-baik, siapa yang melanggar Sabat itu katanya dihukum mati. Kalau engkau pindahkan Sabat itu hukumannya saya tidak tahu saudara. Bukan saya yang mengancam, tapi itu ada pasalnya dan ada ayatnya. Ya, amin gak saudara? Ya. Kalau engkau tidak merasa takut, ingat baik-baik saudara. Ya, mungkin saja sekarang ini lo belum terasa. Ya, pada waktu lo mati nanti ada peringatannya di Luka 16. Kalau Luka 16 engkau baca di sana 30 maupun 31 ayatnya di sana, apa katanya? Ya. Ada kitabnya Mose dan kitab para nabi. Baca saja katanya, ya. Jadi kitabnya Mose dan kitab para nabi ini tidak pernah nabi manapun yang menolak namanya Sabat. Menolak Sabat ada risiko. Ya. Baca satu orang. Ini tadi kan Yesaya. Ya, orang namanya menguduskan Sabat tidak menajiskan. Najis itu saudara, kalau lihat orang najis, kan najis itu kan kotor. Orang menghindari. Sekarang orang menghindari Sabat, nggak mau. Ya, nggak mau karena nanti kita lihat kenapa mereka seperti itu. Ini yang menggorengnya sekali, dia menggoreng dari mimbar sehingga banyak pengikutnya. Kita lihat nanti di Injil. Ya, jadi saya katakan Injil karena memang perjanjian baru tidak ada di sana. Memang tidak pernah ada saya temukan. Dari Matitiah itu sampai Wahyu itu tidak ada. Ya, ada perintah barunya semua kutipan-kutipan dari namanya kitab Mose maupun kitab para nabi, gitu kan? Ya. Orang pembaca baru kita tahu. Tapi kalau orang hanya dengar-dengar itu tidak pernah baca kitab suci, ya sudah ada dari mimbar ikut saja. Ya, tapi ingat baik-baik ya. Ya. Suatu saat nih akan dihukum bumi ini. Pada waktu dihukum nanti, Yesua datang kedua kali bukan pada waktu awalnya dulu. Dia datang kedua kali dengan segala kemuliaannya. Yahweh itu dia akan pakai palu besi nanti menghukum bumi suatu saat tetap ada nanti. Kita tidak tahu harinya kapan, tapi dia datang akan menghukum. Ya. Kalau kau baca namanya Yeremia, jadi nabi-nabi yang berurutan ini, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskia. Jadi kedua nabi ini masih ada di Israel. Yeskia ini sudah pembuangan. Baca saja, tapi jemaat itu harus baca selengkapnya supaya kita tahu nanti bagaimana Sabat itu begitu pentingnya. Yesaya 17. Tapi saudara yang baca sendiri karena panjang ini supaya kita kejar waktu ini, ya. Itu dari 19 sampai ke 27. Baca ke 27 saja. Itu Sabat, masalah Sabat itu baca sendiri nanti jemaat atau pendengar, ya. Itu Sabat, itu Yeremia 17 ayatnya 19 sampai ke 2. Karena memang 27 ayat saudara. Jadi Yeremia itu 17 itu hanya 27 ayat. Baca anak ke 27 saja. Yeremia 17 ayat 27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang untuk melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Ingat baik-baik ya, kalau kita baca dari 19 di sana, ya kan? Oh, kalau kamu melakukan Sabat dan lain sebagainya, pasti baiklah kan begitu loh, ini dan itulah gitu. Tapi kalau sampai kamu melanggarkan Sabat nanti, maka pintu-pintumu akan terbakar. Yerusalem itu akan habis. Termasuk juga bait suci. Benar nggak? Ya. Kalau kita baca terus Yeremia, apa yang terjadi pada waktu namanya Sedekia tadi ini diperingatkan, dia ngeyel, akhirnya apa? Benar kan? Hancur namanya Yerusalem, hancur. Bait suci habis. Ya, dirusak semua. Bait suci itu dirusak saudara. Ya, ini akibat daripada namanya kelalaian tadi ini, dilalaikan, ya, mengabaikan. Kalau sampai kau mengabaikan itu, maka itu pintu-pintu gerbangmu nanti akan nyala api. Benar nggak? Kalau kita baca keseluruhan yang namanya Yeremia,
Yerusalem selesai. Selesai. Ya. Ini ketentuan Tuhan, tidak boleh kita abaikan. Ya. Gitu. Ini ketentuan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Ya. Kita maju lagi sedikit, Yeskiel 20 ayatnya 12-13. Hari-hari Sabatku juga kau berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Kelakuannya mereka mulai kelihatan terus kan, mereka di dalam pembuangan sendiri pun diperingatkan lagi nenek moyang dulu itu begitu, ya kan? Mereka mengabaikan itu tanda perjanjian. Namanya Sabat itu perjanjian kepada orang Israel. Kalau tidak ada Sabat itu bukan perjanjian. Ini sangat jelas, sudah. Ini sangat jelas. Lanjut lagi, ya. Tadi Yeskiel 20 ayatnya 19-20. Baru nanti kita lihat ini siapa yang menggoreng-goreng ini. Yeskiel 20 ayat 19-20. Akulah Yahweh Tuhanmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhanmu. Ya, itulah perjanjiannya, itulah peringatan. Ingat terus namanya Sabat ini, jangan kau sepelekan. Ya tak? Apa yang terjadi saudara? Kalau kita baca hanya sampai di situ tidak tahu, ya, apakah mereka ini benar-benar patuh kepada perintah Tuhan atau tidak, ya. Tapi kalau kita baca sana Yeskiel terus kita telusuri terus ini sudah. Saya kok pada dulu saya nggak mau, saya mau pakai pasal, pakai ayat saja, ya, karena memang ketentuan di dalam seperti itu, ya. Harus sesuai tertulis, jangan dirubah loh yang tertulis ini. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Ya. Yeskiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Siapa? Lihat kan, ulang lagi agak keras supaya pendengar juga menyimak. Yeskiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Memandang ringan, saudara. Banyak sekali sekarang itu yang memandang enteng, memandang ringan namanya Sabat ini, saudara. Ya, Sabatnya ini terlalu banyak. Ini kalau saya mencatat semua ini banyak sekali. Ini kan sambil awal, tengah, sama ujung. Ya. Saya ambil saudara, banyak yang menyepelekan masalah Sabat. Kalau dibilang Sabat sekarang kan, wah, itu udahlah. Karena Taurat itu kan sudah tidak berlaku lagi. Taurat itu sampah. Otaknya orang itu yang sampah, bukan Taurat itu sampah. Otaknya di dalam itu ada sampah di dalam, sehingga dia mengatakan itu sampah. Yang dia katakan sampah itu namanya Rasul Saul, itu bukan Taurat. Bagaimana lu mau bilang sampah Taurat? Oh, Yesus datang di bumi ini satu iota, satu titik. Kok bisa-bisanya dia bilang Rasul Saul dianggap sampah? Sudah usang. Otaknya orang itu yang usang, otaknya orang itu yang ada di dalamnya itu sampah. Akhirnya begini saudara, ketentuan Tuhan mereka sepelekan, ya. Mereka anggap ringan. Ya, ingat baik-baik kata Amsal 13. Ingat baik-baik ya. Amsal ini dibaca saudara. Amsal itu sangat penting. Itu masalah pengetahuan di saat Amsal itu apa, harus mengerti. Arti daripada Amsal itu harus tahu. Tidak tahu itu, waduh saya tidak tahu lagi. Amsal 13.
Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan namanya firman, siapa yang meremehkan namanya sabatnya, dia tanggung sendiri risikonya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan, saudara. Ya. Ingat baik-baik tadi, kalau kita baca Yeskiel tadi 22 ayat 8, ya, mereka memandang enteng. Terus Yeskiel 22 ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Taurat. Imam-imam itu memperkosa hukum Taurat, saudara, dan menajiskan hal-hal yang kudus bagimu. Menajiskan hal yang kudus. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak Tidak kudus. membedakan yang kudus dan najis. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Ya. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Mereka menutup mata kepada hari-hari sabat, saudara. Banyak orang sekarang menutup masalah sabat ini. Ya. Sabat itu berhenti, Tuhan. Berhenti, kata arti daripada kata sabat itu berhenti. Ya toh? Ingat baik-baik tadi, ini yang memperkosa sekarang ini bukan namanya jemaat biasa. Ini dari mimbar yang punya sekolah. Sekarang ini bukan perkosa, suara menjungkir balikan. Ya, mereka menjungkir balikan. Akhirnya apa? Gara-gara melanggar namanya sabatnya tadi malah petaka enggak? Malah petaka. Ya. Bukan saya yang mengatakan, tapi nabi-nabi di dalam yang nulis. Seorang penulis yang bukan nabi. Siapa dia? Adalah Nehemia. Coba Nehemia 13 ayatnya 15, 18. Dibaca yang sejelas-jelasnya di situ. Nehemia ini bukan seorang nabi loh, saudara. Jadi Nehemia ini termasuk dia surah-surah. Ya. Jadi Nehemia yang terakhir dia, kan begitu. Terakhir.